Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 8 LKMMTD BEM FIKUMS. Melalui video ini saya ingin memberikan informasi mengenai apa sih social branding dan kenapa kita perlu melakukan social branding dan bagaimana sih cara membangun social branding. Nah, daripada teman-teman penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya. Semangat menonton. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu branding. Branding sendiri merupakan hal yang umum dilakukan di dunia pemasaran. Branding dilakukan untuk membedakan antara satu produk dengan produk lainnya, sehingga suatu produk memiliki ciri khas tertentu. Seiring perkembangan zaman, branding kini merambah ke banyak lini, salah satunya dalam dunia pengembangan diri. Sebenarnya, seseorang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Oke, sebenarnya setiap orang itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Hal itu dapat dilihat baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, hal tersebut akhirnya akan membentuk keunikan diri yang tidak hanya sebagai pembeda, namun mulai dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan diri. Personal branding didefinisikan oleh Montoya dan Van de Hey tahun 2008 sebagai taking control of how other people perceive you before they come into direct contact with you, yang dimana artinya adalah mengambil kendali atas bagaimana orang lain memandang Anda sebelum mereka melakukan kontak langsung dengan Anda, yang dimana artinya adalah impress awal seseorang terhadap Anda sebelum sekalian kontak langsung atau bertemu. Itu menurut Montoya dan Van de Hey. Sementara itu menurut Mowbray tahun 2009 mendefinisikan personal branding sebagai the ability to deliberately use attributes that demonstrate your capability to manage the expectation one will receive from an encounter with you, dimana artinya adalah kemampuan untuk dengan sengaja menggunakan atribut yang menunjukkan kemampuan Anda untuk mengelola ekspektasi yang akan diterima seseorang dari pertemuan dengan Anda. Lalu ada salah satu yang terakhir adalah salah satu dari yang terkenal di Indonesia, yaitu adalah Pandji Pragiwaksono. Pandji Pragiwaksono di tahun 2019 di salah satu seminarnya menjelaskan bahwa personal branding adalah kegiatan ngasih tahu orang kita siapa supaya kita berhenti mengejar uang dan buat uang kejar kita, karena uang tahu kita siapa. Saya ulangi, menurut Pandji Pragiwaksono di salah satu seminarnya di tahun 2019 itu menjelaskan bahwa personal branding adalah kegiatan ngasih tahu orang kita siapa supaya kita berhenti mengejar uang dan buat uang kejar kita, karena uang tahu kita siapa. That's it. Thank you. Menurut Erwin dan Tumeho, personal brand image atau brand personal merupakan suatu kesan yang berkaitan dengan keahlian, perilaku maupun prestasi yang dibangun secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuannya yaitu untuk menampilkan citra diri. Personal brand juga bisa dijadikan orang lain sebagai identitas diri untuk mengenal seseorang. Baiklah, menurut McNally 2012 menjelaskan bahwa sebuah personal branding memiliki beberapa karakteristik untuk memenuhi persyaratan sebagai personal branding yang kuat. Nah, karakteristiknya itu ialah karakteristik yang pertama ialah khas. Nah, jika suatu personal brand tidak memiliki diferensiasi dengan personal brand lain, maka tidak akan terdapat perbedaan yang membuat personal brand itu terlihat unik dan memiliki ciri khas. Dan apabila suatu diferensiasi sudah tertanam dalam benak audien, maka personal brand tersebut harus menjaga selalu ciri khas dan keunikannya. Baiklah, karakteristik yang kedua ialah relevan. Yang dimaksud relevansi dalam personal branding adalah apa yang dipresentasikan oleh suatu brand harus sesuai dengan kebutuhan orang lain. Baiklah, karakteristik yang ketiga ialah konsisten. Apapun bentuk usaha yang dilakukan oleh personal branding itu harus didasari dengan konsistensi.
Nah, personal branding yang sudah direncanakan oleh seseorang itu harus dilakukan dengan secara terus-menerus agar audiens bisa mengidentifikasi brandnya. Konsep membangun personal branding mengacu pada The 8 Law of Personal Branding. Peter Montoya dalam Sutomo 2013 menjabarkan konsep utama dalam membangun suatu personal branding adalah A. Spesialisasi dan ciri khas, yakni ketepatan memilih spesialisasi konsentrasi pada suatu keahlian atau pencapaian tertentu. B. Kepemimpinan, di mana bila dilengkapi kekuasaan dan kredibilitas akan mampu memposisikan orang sebagai pemimpin. C. Kepribadian, yakni brand yang didasarkan pada kepribadian apa adanya, yang baik, tidak harus sempurna. D. Perbedaan, tampilkan dengan cara yang berbeda dan dengan para kompetitor. Selanjutnya adalah konsistensi, yakni harus konsisten dengan apa yang telah menjadi brand, dan untuk visible harus mempromosikan dan memarketing diri dengan memanfaatkan setiap peluang. Kemudian kesatuan, the law of unity, yakni cerminan sebuah citra yang sejalan dengan etika moral dan sikap. Kemudian keteguhan, the law of persistence, yakni harus tetap teguh tanpa ragu atau ingin merubah brand. Dan yang selanjutnya adalah nama baik, the law of goodwill, yakni akan memperoleh hasil yang baik jika personil di belakangnya dipersepsikan atau diasosiasikan dengan nilai yang positif. Tujuan dan manfaat personal branding. Sejauh ini, istilah branding atau pelabelan lebih akrab dilakukan di dunia pemasaran. Pelabelan dilakukan karena begitu banyak produk sejenis yang beredar, sehingga diperlukan pembeda bagi produk yang satu dengan produk yang lain. Hal itu bertujuan untuk membuatnya lebih menonjol dibanding produk sejenis lainnya. Prinsip dasar itulah yang kemudian diterapkan dalam konteks personal branding. Di era persaingan seperti ini, semakin banyak individu yang memiliki keahlian yang sama. Oleh karena itu, perlu dibangun yang namanya personal branding untuk mengenalkan keahlian seseorang agar lebih menonjol dibandingkan dengan keahlian orang lainnya. Pada akhirnya, pembentukan personal branding tersebut dapat meningkatkan nilai jual seseorang atas keahlian yang dimiliki. Lebih dari itu, personal branding juga dapat digunakan sebagai pembuka networking dengan individu lain dengan ketertarikan yang sama dalam satu bidang tertentu. Tujuan prospek karir seseorang juga semakin terbuka lebar. Personal branding dapat mengatur persepsi seseorang terhadap orang lain dengan menceritakan pengalaman kepada orang lain secara natural sehingga orang lain berpikir bahwa persepsi tersebut dibangun dengan sendirinya. Tujuan sebuah personal branding yang kuat bagi seseorang di belakangnya. Antara lain, yang pertama, media memengaruhi orang lain tentang persepsi diri seseorang, sekaligus menempatkan dirinya di atas kompetisi karena terlihat unik, khas, dan lebih baik dari kompetitor. Yang kedua, memberitahukan orang lain tentang siapa diri seseorang, apa yang dilakukannya, dan apa yang menjadikannya berbeda dengan orang lain, serta bagaimana membuatnya bernilai untuk mereka dan apa yang diharapkan orang lain ketika berhubungan dengannya. Yang ketiga, membuat orang lain melihatnya sebagai satu-satunya solusi untuk memecahkan problem masalah mereka. Yang keempat, merangsang persepsi yang bermakna tentang nilai dan kualitas yang dimilikinya. Perkenalkan, nama saya Silvianita Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan apa saja keuntungan dari personal branding. Yang pertama yaitu sebagai top of mind atau mudah dikenali dan diingat oleh orang lain. Kemudian yang kedua, menempatkan kita sebagai leadership atau meningkatkan wewenang serta kepercayaan diri di depan orang lain. Yang ketiga, menjadikan kita praktis di tengah persaingan yang sangat ketat. Kemudian yang keempat, menjadikan tujuan utama dari personal branding.
Oke, selanjutnya bagaimana sih strategi dalam membangun personal branding? Jadi dalam membangun personal branding itu tidak asal jadi saja, melainkan harus disesuaikan dengan personality atau kepribadian kita, terus juga apa keahlian yang kita punya dan juga serta ciri khas yang kita miliki. Jadi Montoya dalam tim Van de Hey dalam bukunya The Brand Call You mengutarakan strategi dalam membangun personal branding, yaitu yang pertama pikirkan sekaligus mempersepsikan diri secara berbeda dari yang lain dan mengesampingkan atribut yang kita miliki seperti titel, terus juga jabatan, gelar, dan institusi tempat kita bekerja. Dan keunikan style berkomunikasi atau berpakaian yang kita lakukan secara konsisten akan memperkuat personal branding. Jadi bukan style yang ikut-ikutan saja yang nantinya akan dicap sebagai plagiat gitu. Selanjutnya B, lakukan brand assessment secara kontinu, yakni membandingkan personal branding dengan kompetitor. Proses ini biasanya akan melahirkan sejumlah catatan tentang kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh orang di belakang personal branding. Yang selanjutnya dapat mempersiapkan dengan segera langkah-langkah yang antisipatif. Hal ini dilakukan agar personal branding tetap berada di atas persaingan. Kemudian yang C, fokus menampilkan atau melakukan yang terbaik yang dapat dilakukan dengan segera dan konsisten. Ketidakfokusan dan ketidakkonsistenan pada suatu profesi biasanya akan mempengaruhi orang lain meragukan personal branding yang telah dibangunnya. Selanjutnya yang D, publikasikan personal branding yang telah dibangun dengan alat dan strategi promosi yang paling efektif dan relevan. Alat promosi relevan itu seperti berbagai media komunikasi, kayak televisi, majalah, dan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Dan jika memungkinkan, bisa membuat blog dan websitenya sendiri. Biasanya aspek yang sering menjadi objek promosi yaitu capaian prestasi yang diraih, aktivitas, dan statement positif yang terekspos secara umum. Selanjutnya ada strategi mengkomunikasikan personal branding. Sebuah personal branding yang telah ditetapkan harus dipromosikan dan dipasarkan ke khalayak ramai. Sini Wahyudi memberikan beberapa cara praktis untuk mengkomunikasikannya. Yang pertama ada be yourself atau jadi diri kamu sendiri. Jangan mencoba untuk menjadi orang lain, baik dari keunikan, cara berkomunikasi, atau cara berpakaian. Lakukan segala sesuatu sesuai dan berdasarkan personal branding yang telah kamu tetapkan. Yang kedua, manfaatkan setiap kesempatan secara optimal, sekecil apapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang ketiga, menjadi ahli atau spesialis hanya di suatu bidang tertentu dan konsisten melakukannya. Karena personal branding yang fokus dapat mempresentasikan diri seseorang yang di belakangnya. Dan ingat, konsistensi merupakan salah satu metode komunikasi yang paling efektif. Yang keempat, memperluas jangkauan dan memperdalam pesan yang akan disampaikan ke target pasar dengan menggunakan berbagai cara dan alat berkomunikasi. Suatu personal branding tidak akan efektif jika tidak dipromosikan dengan cara dan alat berkomunikasi yang efektif pula. Contohnya di masa sekarang, sosial media sangatlah populer. Nah, kita bisa menggunakan sosial media sebagai alat yang efektif untuk mempromosikan personal branding kita. Yang kelima, bertindaklah sekarang juga dan jangan ragu, karena impian tidak akan menjadi kenyataan apabila kita tidak melangkah saat ini juga. Selanjutnya kita bakal membahas tentang strategi apa saja untuk mempertahankan personal branding. Yang pertama ada gain more knowledge, education, and experience. Jadi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi itu terus-menerus berkembang. Oleh karena itu kita harus terus-menerus juga belajar untuk mempertahankan personal branding yang ingin kita bangun. Nah, yang kedua itu ada maintain an up-to-date record of all your accomplishment. Jadi mintalah evaluasi dari orang lain atas pencapaian yang kita telah raih. Nah, testimoni tadi itu dapat dimuat di dalam brosur atau di media sosial seperti LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Hal itu dapat menjadi strategi efektif untuk personal branding communication. C. Join Twitter, Facebook, Instagram,
or other social networking platform. Buatlah Twitter, Facebook, Instagram, atau media sosial lain agar orang-orang dapat mengikuti dan mengakses apa yang kita sampaikan. B. Become the to-go person. Segera bantu orang lain yang membutuhkan. Jangan pikirkan seberapa imbalan yang kita dapatkan, tapi pikirkan dampak dan manfaat. Reinforce your brand repetitively. Setiap yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan harus mampu memperkuat personal branding. Contohnya seperti ucapan, pemilihan kata, atau cara berpakaian. Lakukan itu secara konsisten sampai akhirnya personal branding akan berkomunikasi secara sendiri. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai apa itu social branding, kenapa sih kita perlu melakukan social branding, dan bagaimana cara melakukan social branding. Teman-teman semua udah paham kan tentang penjelasan tadi? Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih juga sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.